Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita diberi kekuatan, kesehatan, boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini adalah hari yang berbahagia karena hari ini adalah Hari Ayah Internasional. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan Selamat Hari Ayah Internasional. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Firman Tuhan dalam Mazmur 105 ayat 4 menyatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Mari kita berdoa, kita mengawali ibadah kita. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat perlindungan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa yang boleh kami rasakan. Hari ini Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan pimpinan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang berbakti. Supaya sungguh Tuhan, kami bersama-sama boleh bersukacita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya
nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bagiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan Allah yang Maha Kudus, kita disadarkan bahwa kita jauh dari kekudusan. Sebab itu, mari sejenak kita akan teduhkan hati kita. Kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Bapa yang baik, ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat setiap apa yang kami lakukan. Kami mengaku di hadapan Tuhan, seringkali kami melakukan pelanggaran dan dosa yang mendukakan hati Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang luar biasa mengasihi hidup kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan pujikan pujian Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Pengampunan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita, membawa setiap kita berani datang ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasa.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Puji Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, terlebih Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang begitu baik, Bapa yang mengasihi kita, dan kasih setianya sungguh besar bagi setiap kita. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa,
Shalom saudara-saudara, selamat sore. Puji Tuhan kita masih bisa ketemu lagi. Pada sore ini dalam rangka gereja kita merayakan Hari Ayah, saya akan menyampaikan komunikasi anak dengan orang tua. Tadi pagi saya sudah menyampaikan tentang seorang suami ayah yang saleh dan benar di hadapan Tuhan. Sekarang kita bicara soal komunikasi. Saudaraku, dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat 17 dikatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saudara perhatikan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Dalam Efesus pasal 4, 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, anak adalah anugerah terindah dari Tuhan. Saya sangat yakin itu. Saudara pun mengaminkan. Oleh sebab itu saudaraku, sepatutnya lah kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena anak ini adalah anugerah yang terindah, yang ternilai, yang indah bagi saudara dan saya. Semua orang tua saudara pasti mengasihi anaknya. Ingin anaknya menjadi baik. Ingin anaknya percaya dan takut kepada Tuhan. Dan lain-lain. Setuju saudara-saudara? Perhatikan kata-kata itu. Namun saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Saya ingin menyampaikan dulu saudara tentang 4 pengaruh besar. Maafkan itu bukan 3, 4. 4 pengaruh besar bagi anak-anak. Mereka, saudaraku, sangat mempengaruhi. Ada 4. Yang 3, yang pertama adalah pengaruh dari masyarakat. Yang kedua adalah pengaruh dari sekolah. Yang ketiga adalah pengaruh dari gereja. Yang keempat adalah pengaruh dari keluarga. Kalau boleh saya tanya bagi saudara, mana yang paling besar pengaruhnya? Masyarakat kah? Sekolah kah? Gereja kah? Atau keluarga? Menurut penelitian, survei yang saya dapati. Sekali lagi saudaraku, survei ini tidak 100% benar. Tapi saya mengatakan garis besarnya yes, oke. Saudaraku, yang pengaruh paling besar dalam rumah, dalam anak-anak, dalam mendidik anak-anak adalah keluarga. Orang tua, bapak dan mama. Dikatakannya hampir 60% bahkan lebih adalah anak-anak punya pengaruh besar dalam mendidik anak-anak, yaitu keluarga, orang tua. Sisanya 40% masyarakat, sekolah dan gereja. Seringkali kita terbalik saudaraku. Kita menyerahkan anak-anak kepada sekolah, kepada gereja, kepada guru-guru sekolah minggu. Seringkali kita mengatakan anak itu nakal oleh karena sekolah gurunya nggak becus. Sering kita katakan anak-anak itu belum bisa percaya Yesus, nggak ngerti firman Allah karena guru sekolah minggu nggak becus. Ada yang mengatakan juga anakku nakal karena masyarakatnya yang seperti ini. Saudaraku, masyarakat boleh seperti ini. Semuanya boleh, tapi saudaraku, pengaruh yang paling besar adalah orang tua, papa dan mama. Hampir 60% ke atas adalah pengaruh dari orang tua. Ingat saudaraku, ini penting. Jangan dibulak-balik hal ini. Saudara, bagaimana cara komunikasi yang efektif dengan anak, orang tua dan anak? Saya akan secara khusus bicara soal komunikasi pada saat ini. Mari kita belajar bersama-sama. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan antara orang tua, ayah khususnya dengan anak. Yang penting yang pertama adalah orang tua jangan egois. Seringkali orang tua saudara untuk kepentingan pribadi.
kemauan, kesenangan, kehendaknya dalam mendidik anak-anak. Zaman sekarang ini sudah berbeda. Ini adalah salah besar. Mari orang tua, papa, khusus dan mama, letakkan egoismu dalam kamu mendidik akan anak-anakmu. Nantinya anakmu menjadi besar, bukan karena uang. Tadi pagi saya sudah sampaikan hal ini. Bukan. Tapi saudaraku, komunikasi itu sangat penting dalam kita mendidik anak-anak. Yang pertama, orang tua harus sisipkan waktu selalu hadir bersama-sama anak-anaknya. Sisipkan waktu. Sesibuk apapun, orang tua harus sisipkan waktu bersama anaknya. Sesibuk apapun. Ingat Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk kita berkata, aku tidak punya waktu untuk komunikasi dengan anakku. Tidak ada alasan. Paling tidak saudaraku, Bapak satu hari ambillah waktu setengah jam sampai 1 jam. Bersama-sama anaknya. Duduk bersama anak-anaknya. Paling tidak saudara ambil waktu sering makan bareng bersama anak-anaknya. Kalau makan bareng di satu meja saudara komunikasi dengan anak-anaknya dengan baik. Mari saudaraku. Apalagi mama. Ambilkan waktu lebih banyak. Untuk duduk bersama-sama dengan anak-anak. Bercakap-cakap dengan anak-anak. Berkomunikasi dengan anak-anak. Jangan hanya serahkan kepada asisten rumah tangga. Jangan saudaraku. Jangan sampai anak-anak mirip kata-katanya, ucapannya, tingkah lakunya. Segalanya mirip asisten rumah tangga. Mirip baby sister. Dalam tutur kata, dalam segalanya. Jangan sampai saudaraku. Kalau saya perhatikan banyak terjadi seperti ini. Kenapa saudaraku? Karena papa sibuk, mama sibuk cari uang. Dengan alasan hanya untuk menghidupkan dan menyekolahkan anakku. Supaya anakku jadi pintar. Bukan itu. Saudaraku. Yang ketiga. Yang kedua maafkan. Yang ketiga. Orang tua harus mengerti bahasa anak-anak. Orang tua harus mengerti bahasa anak-anak. Sensitif. Satu kesalahan yang amat besar. Ada orang tua minta anaknya yang harus mengerti kepadanya. Dia minta anaknya yang harus tahu kepada dia. Saudaraku sedang dia tidak mau mengerti akan anak-anaknya. Orang tua kurang terbuka kepada anak-anaknya. Bahkan orang tua tidak jujur kepada anak-anaknya. Tidak menyampaikan apa yang ada. Khususnya kepada anak-anak remaja dan pemuda. Seringkali kita menutup-nutupi segala-galanya. Saudaraku sehingga anak-anak timbul pertanyaan besar. Kenapa? Karena orang tua tidak mau mengerti akan anak. Harus kita mengerti akan anak-anak kita. Perhatikanlah sebaik-baiknya, simak baik-baik apa yang dikatakan oleh anak-anak kita. Apa maunya anak-anak kita? Simak, perhatikan. Yang keempat, orang tua harus bisa menjadi seperti anak-anak. Menjadi seperti anak-anak. Bermain seperti anak-anak. Bercanda dengan anak-anak. Bercengkerama dengan anak-anak. Bersama dengan mereka. Saudaraku, saya terkesan sekali dengan Bapak Presiden Jokowi. Pernah ditayangkan di televisi, di media kita tahu. Bahwa Pak Jokowi seorang presiden yang sangat sibuk. Dia bisa mengambil waktu untuk bermain dengan cucunya. Main sepak bola dengan cucunya. Main tinju dengan cucunya. Wah, saya melihat ini seorang kakek yang sangat luar biasa. Dia bisa bersama-sama dengan anaknya. Menjadi seperti anak. Menjadi seperti cucunya. Padahal dia presiden. Ditayangkan. Diviralkan lagi saudara. Dia malu? Enggak. Dia bisa ke mall.
Main bersama dengan cucu-cucunya saudaraku. Oh betapa indahnya. Ini juga adalah satu bentuk komunikasi yang baik saudaraku. Lalu yang kelima. Orang tua harus menerima anak apa adanya. Bentuk komunikasi secara tidak langsung. Tapi membawa anak dampak yang luar biasa. Janganlah kita membeda-bedakan satu anak dengan anak yang lain. Jangan kita membeda-bedakan anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3 yang bungsu. Aku lebih sayang. Dan seterusnya. Jangan saudaraku. Semua adalah anak-anakmu. Kasihlah mereka dengan rata. Terimalah mereka apa adanya. Ada anak yang pendiam. Ada anak yang bergerak. Ada anak yang cekatan. Ada anak yang lincah. Saudaraku, inilah keberadaan anak-anak. Masing-masing berbeda. Terimalah mereka apa adanya. Apalagi saudaraku. Jangan sampai saudara membandingkan anak-anakmu dengan anak-anak orang lain. Dengan anak-anak tetangga. Dengan anaknya family. Karena berkata di depan anakmu. Kamu tidak seperti dia. Dia begini, dia. Jangan saudaraku. Terimalah anak-anakmu apa adanya. Indah banget saudaraku. Hal-hal yang seperti ini yang harus kita pelajari bersama-sama. Berapa kali kita komunikasi dengan anak? Dalam Ulangan pasal 11 ayat 19 dikatakan, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Dan apabila engkau sedang dalam perjalanan. Dan apabila engkau sedang berbaring. Dan apabila engkau bangun. Saudara perhatikan ada beberapa di sana. Waktu duduk di rumah. Waktu dalam perjalanan. Waktu berbaring. Waktu bangun tidur. Saudaraku, kita komunikasi dengan anak-anak kita. Saya teringat kurang lebih 30 tahun yang lalu. Saya masih melayani di Makassar. Pada waktu itu ada seorang ibu dosen, ibu pendeta dari Singapore Bible College, sekolah teologi di Singapura. Datang ke Makassar, dia memberikan kesaksian yang sangat saya ingat sampai hari ini. Dia berkata, dia punya anak laki-laki cowok umur 23 tahun. Pada suatu hari dia bersama anaknya jalan-jalan naik mobil. Ibu ini yang setir sendiri mobilnya. Anaknya di samping umur 23 tahun cowok. Kita lihat jalan-jalan sampai di pantai. Saya ibu ini berhenti. Dia ngobrol sama anaknya. Dia tanya gini sama anaknya. Nak, seandainya kalau sekarang ini Tuhan panggil kamu. Atau dengan kata lain kamu meninggal. Kamu berani pastikah kamu masuk surga? Saudara, anak yang tidak bisa jawab saudaraku. Padahal ini anak pendeta. Papanya juga pendeta, dosen juga saudaraku. Tidak bisa jawab anak ini. Padahal anak ini sudah ke sekolah minggu, sudah kecil. Ikut remaja, ikut pemuda. Tapi anak ini tidak bisa jawab. Anak bilang, Ma, aku tidak berani ngomong ini. Aku tidak berani jamin. Saudaraku, di saat itu juga mamanya menyampaikan Injil, firman Tuhan secara pribadi kepada anaknya. Dengan tujuan agar anaknya tahu Kristus yang sudah mati bagi dia, yang menyelamatkan dia. Dan mamanya minta kejelasan dan kepastian agar anak ini sungguh-sungguh jelas tahu pasti. Bahwa kalau Tuhan panggil dia sewaktu-waktu, dia pasti masuk surga dan diselamatkan. Kesempatan dipakai oleh ibu ini. Akhirnya saudaraku, di mobil itu juga anak ini ngomong, Mama, baru sekarang aku tahu. Baru sekarang aku tahu bahwa kalau aku mati, aku pasti masuk surga karena aku diselamatkan. Disitulah anak ini benar-benar percaya Tuhan Yesus. Oh saudaraku, lihat kita lihat. Tuhan menolongnya bukan? Mamanya mencari kesempatan jalan-jalan bersama dengan anaknya. Untuk hanya memberitakan Injil.
Saudaraku, mari saudaraku, carilah kesempatan yang baik saudaraku. Untuk duduk bersama anak-anak, bersama dengan anak-anak, telah berbaring, telah lakukan apapun juga. Sampaikan firman Tuhan. Komunikasi yang baik dengan anak-anakmu. Saudaraku, saya ada kisah nyata yang terjadi saudaraku. Ini kurang lebih 20 tahun yang lalu saya baca di surat kabar Jawa Pos, di Kompas ada. Ada seorang bapak yang sangat sibuk dalam pekerjaannya. Dia di Jakarta. Mamanya juga sibuk. Dia punya anak cewek umur 12 tahun. Satu-satunya anak. Pada suatu hari anak ini bilang begini sama papanya. "Pa, aku mau ngomong-ngomong sama papa. Bolehkah papa cari waktu untuk aku?" Papanya ngomong gini, "Nak, papa masih sibuk. Papa tidak bisa. Nanti kalau papa sudah ada waktu, papa pasti mau ngomong-ngomong sama kamu. Maaf ya, sabar ya nak ya." Baik. Anaknya tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Papanya tidak kasih waktu. Pada hari Sabtu, anak papa ini libur, tidak kerja. Lalu anak ini bilang sama papa, "Pa, hari ini papa kan libur. Kapan bisa waktu ngomong sama anak aku?" Papa bilang, "Nak, aku sudah janjian sama temanku untuk makan bersama. Dan setelah makan bersama, nanti aku masih ada acara. Nanti malam ya, kita ngomong-ngomong. Pasti nanti malam." Anak ini sudah kecewa banget. Papa pergi. Jam 9 malam, papa pulang. Papa ingat anaknya. Langsung dia cari anak. "Nak, di mana kamu?" Tidak ketemu. Dia melihat kamarnya terkunci. Dia dobrak kamarnya. Akhirnya terbuka kamar itu. Ternyata anaknya sudah jadi mayat. Anaknya bunuh diri. Dia tinggalkan 1 lembar kertas. Ditulis di kertas itu, "Papa, aku kecewa sama papa. Papa tidak perhatikan aku. Papa lebih perhatikan pekerjaan papa. Papa lebih perhatikan akan teman papa. Papa lebih perhatikan diri papa sendiri. Papa tidak pernah perhatikan aku. Aku lebih baik mati." Saudara, terjadilah. Papa kecewa banget. Papa menangis berteriak, "Anak, kenapa kamu menangis?" Terlambat semuanya. Saudara, jangan sampai hal ini terjadi pada keluarga saudara dan pada keluarga saya. Mari sisipkan waktu saudara. Komunikasi dengan anakmu, dengan keluargamu, dengan seluruhnya. Jangan sampai anak lebih senang komunikasi dengan HP. Ingat saudara, sekarang adalah anak seringkali berkomunikasi dengan HP-nya. Lihat gambar itu, anak sekecil itu. Cucu kita mungkin, anak kita sudah pandai main HP. Bahkan lebih pintar dari kita. Jangan sampai terjadi. Oleh sebab itu mari saudaraku sisipkan waktu. Jangan pada waktu kamu makan kamu hanya melihat HP. Istri melihat HP. Anak melihat HP. Kakek nenek juga lihat HP. Semua bermain HP. Jangan saudaraku. Tanggalkan HP. Taruh HP itu. Rangkul anakmu. Bersama dengan anakmu. Ngomong-ngomong sama anak. Bercengkrama dengan anakmu. Saudaraku. Betapa sukacitanya akan kita semua. Saya akan tayangkan satu video yang singkat, hanya 1 menit kurang lebih. Saudara perhatikan video ini. Bagi saya sangat baik. Saudara lihat baik-baik video ini. Tuhan, amat sedih karena virus corona ini. Yang orang-orang pada sakit yang meninggal. Tuhan, sembuhi yang orang sakit. Tuhan, hibur orang tua mereka. Tuhan, hapus dari bumi ini virus corona.
ada corona lagi. Tuhan, jangan lama-lama lagi. Amat sedih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Ama berdoa, amin. Saudara, setelah saudara melihat video ini, apa kesan saudara? Anak sekecil itu bisa berdoa untuk COVID-19. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dengan menangis air mata dia berdoa. Terlihat baik-baik. Pertanyaan adalah, kenapa dia bisa berdoa seperti ini? Apakah guru sekolah minggu yang mengajarkan? Apakah sekolah yang mengajarkan? Apakah masyarakat mengajarkan? Tidak. Jawaban yang pasti. Anak ini jawab, ini karena papa dan mamaku yang mengajarkan aku. Untuk berdoa. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita belajar. Kalau saudara mau kepingin anakmu seperti ini. Lakukan itu. Lakukan itu. Lakukan itu. Tuhan akan memberkati saudara. Saudara ingin anak saudara diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Mumpung belum terlambat. Sekarang ini juga saudara lakukan. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati keluarga saudara. Tuhan memberkati rumah tangga saudara. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah dia untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk firman-Mu pada sore hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami. Tolong kami Tuhan. Agar benar-benar kami bisa dikuatkan. Sekali lagi Tuhan tolong kami. Agar kami tidak menjadi papa mama yang egois. Hanya mementingkan kesenangan pribadi. Lupa mencari waktu khusus untuk anak-anak. Ampuni kami. Kami mau berubah Tuhan. Agar benar-benar mulai sekarang kami harus menyiapkan waktu untuk anak-anak. Untuk anak-anak dan untuk anak-anak. Berkati keluarga kami, berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Diterangi oleh cahaya firman Tuhan.
Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada akhir minggu. Mewakili segenap jemaat dan pelayan GBT Kristus Pelepas, kami tim Gembala GBT Kristus Pelepas Malang mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya saudari kami yang tercinta ke rumah Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011-325-4090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas atau di rekening BRI di nomor 0344010013565567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah memimpin ibadah kami. Hari ini gereja kami bersama-sama dengan gereja-gereja di Pasifik merayakan Hari Ayah Internasional. Terima kasih karena firman Tuhan juga menekankan pentingnya kami yang telah dipercaya menjadi ayah, agar kami menjadi suami dan ayah yang saleh kepada pasangan hidup kami dan kepada anak-anak yang kami Tuhan percayakan. Bapa, kami menyadari bahwa tanpa kelahiran baru, tanpa mengikuti pimpinan firman Tuhan dan hidup dibimbing Roh Allah, kami sulit menjadi suami yang saleh dan ayah yang saleh. Karena itu Bapa, bantulah agar kami menerima firman Tuhan dengan hati yang lapang, dengan kerendahan hati, menyadari kelemahan kami di waktu yang lalu, memohon pengampunan dari Tuhan, dan bertekad untuk hidup yang baru. Bapa, berilah agar kami dapat menjadi teladan yang baik, sehingga anak-anak kami suatu hari menjadi ayah yang baik juga, karena memperhatikan tutur kata dan kelakuan, iman dan perbuatan yang kami lakukan. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau telah mempercayakan kepada kami ayah-ayah di GBT Kristus Pelepas. Bantulah agar kami semua, ayah-ayah di GBT Kristus Pelepas, dapat menjadi teladan yang baik. Bapa, kami menyadari manusia mudah menjadi egois, tetapi firman Tuhan menyadarkan bahwa kami berada sebagai pemimpin rumah tangga karena Engkau memanggil kami untuk mengayomi keluarga kami dan menjadi ayah yang baik sehingga putra-putri yang Tuhan percayakan pada kami dapat bertumbuh. Bantulah agar kami sebagai ayah-ayah dapat juga berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak kami,
sehingga kami tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memperhatikan, memberikan teladan, memberikan pelajaran, memberikan contoh, dan memberikan keterampilan untuk menghadapi suka dukanya hidup ini. Bapa, berilah agar firman Tuhan tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh berbuah-buah, sehingga menyukakan hati Tuhan. Bapa, berkatilah hamba-Mu, Bapak Pendeta Edi Tendean, agar di masa-masa yang usia yang Tuhan masih berikan, dapat melayani dan berkenan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapa, kami mendoakan semua yang sudah lanjut usia, yang sakit di rumah dan di rumah sakit, semua yang nama-namanya telah disebut, mereka yang menunggu pemulihan dari Tuhan. Bapa, kuatkanlah, sembuhkanlah, dan pulihkanlah satu demi satu. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon kiranya Engkau berbelas kasihan di mana pemerintah menghadapi situasi pandemi dengan segala dampaknya, krisis ekonomi, kesulitan untuk mengatur keseimbangan antara kesehatan dan perekonomian, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan lainnya bagi masyarakat, menyejahterakan yang terdampak langsung maupun tidak langsung, dan mengatur bagaimana agar bangsa ini boleh menghadapi segala sesuatu dengan persatuan antara kami semua, baik warga maupun pemerintah, baik yang di pusat maupun di daerah. Kami mendoakan semuanya ya Bapa, termasuk untuk Kota Malang. Kami mendoakan agar semua pihak, pemerintah, warga, tokoh masyarakat, rohaniwan, tenaga-tenaga medis, Polri dan TNI, semua dapat bekerja sama agar dapat menanggulangi sehingga COVID-19 tidak makin masif, tetapi makin terkendali ya Bapa. Dan ajarkan kami dapat hidup berdampingan dengan segala protokol yang kami harus perhatikan. Dan kiranya hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik di gereja pusat maupun di semua cabang dan pos PI, semua kepala unit, semua guru sekolah minggu, semua koordinator, kiranya Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, jadilah ayah-ayah yang menjadi terang dunia. Bersama-sama dengan pasangan hidup, menjadi pelita bagi keluarga dan sekeliling. Dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.